Shalom, pria-pria tangguh Gereja Salmasi Condrokusumo. Sungguh anugerah luar biasa pada kesempatan hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk sama-sama melakukan PPK walaupun secara online melalui media online yang ada. Tapi satu hal kita percaya saat kita bersama-sama menaikkan pujian dan sembah kita kepada Tuhan, kita percaya bahwa melalui media apapun, Tuhan akan tetap hadir bersama-sama dengan kita. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak pria-pria tangguh semua untuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Yuk, kita mau naikkan satu pujian. Hadirat-Mu hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Oh, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, oh, terjadi di sini. Mari kita sama-sama datang menghadap Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga,
Sungguh kami mengucap syukur padamu Tuhan, pada kesempatan hari ini. Kami masih bisa memuji memuliakan nama-Mu. Jikalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan berbicara melalui Roh Kudus, sehingga firman yang disampaikan menjadi rema bagi setiap kami Tuhan, menjadi berkat kekuatan baru bagi setiap kami. Saat ini kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, pria-pria tangguh Gia Condrokusumo. Sekali lagi saya ingin menyapa pria-pria tangguh yang ada di manapun Anda berada. Saya rindu meneriakkan yel-yel PPK Gia Condrokusumo ya. Sama seperti saat kita sama-sama beribadah, berkumpul di gereja. Pria tangguh, dahsyat, 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 luar biasa. Rasanya lama sekali kita tidak bersama-sama berkumpul untuk beribadah bersama-sama. Namun, bukan halangan untuk kita untuk bisa melakukan ibadah PPK via media online. Kita tetap percaya walaupun sementara terpisah jarak, pria-pria tangguh Gia Condrokusumo tetap memiliki semangat dan sukacita yang luar biasa, dahsyat di dalam Tuhan. Amin. Baik, pria-pria tangguh Gia Condrokusumo, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar, bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, walaupun berada di rumah. Namun, mari saya ajak pria-pria tangguh semuanya, kita tetap fokus untuk mendengarkan, kita menghormati firman Tuhan yang akan disampaikan. Saya ingin mengawali renungan kita pada kali ini dengan cerita seorang anak yang berasal dari Aceh, yang sangat memberkati saya secara pribadi. Cerita ini adalah sebuah kisah nyata yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Pada saat itu, Minggu pagi 26 Desember 2004, seorang bocah kecil bernama Martunis bersiap hendak bermain bola bersama dengan teman-temannya di sebuah lapangan kampung di kota Banda Aceh. Ia sudah memakai kostum favoritnya, yaitu sebuah seragam tim nasional Portugal sebagai kebanggaannya. Namun tiba-tiba datang gelombang tsunami yang maha dahsyat, maha hebat. Dalam sekejap gelombang air ini menyapu semua benda yang dilewatinya. Besar, kecil, semuanya habis diterjang. Tangis dan teriakan pun terdengar di mana-mana. Ibu Martunis dan 2 orang saudaranya pun ikut menjadi korban. Nah, keajaiban terjadi saat selama 21 hari Martunis yang terbawa gelombang tsunami ini terapung-apung di tengah laut. Dan akhirnya terdampar di sebuah kawasan yang ada di daerah rawa-rawa. Nah, oleh warga sekitar yang menemukan, Martunis ini diserahkan kepada awak televisi yang berasal dari Inggris yang kebetulan datang meliput di wilayah ini. Nah, dalam sekejap nih, gambar Martunis yang masih mengenakan kaos timnas Portugal yang dipakainya tadi, itu beredar di seluruh dunia. Nah, tayangan ini pun akhirnya menarik simpati kepada bintang sepak bola top yang berasal dari Portugal, yaitu pasti bapak sekalian sudah tahu kalau suka nonton bola, Cristiano Ronaldo ya. Semua pasti tahu kalau suka nonton bola ya. Bintang top sepak bola bernama Cristiano Ronaldo, yang di kemudian hari nanti akan mengangkat Martunis ini menjadi anaknya. Nah, Juni 2005, 6 bulan setelah bencana tsunami itu, dengan didampingi ayahnya, Martunis ini diundang untuk datang ke Portugal dan mendapatkan
bantuan uang bernilai lebih dari $500 miliar. Nama Martunis semakin tenar di mancanegara berkat pemberitaan tadi. Nah, ia pun sempat diundang oleh penyanyi Madonna ke Inggris dan Celine Dion ke Kanada dan mendapatkan bantuan yang serupa. Nah, hingga sampai pada akhirnya Cristiano Ronaldo tadi yang menaruh simpati pada Martunis yang terapung-apung di tengah lautan mengenakan kostum timnas Portugal bertuliskan nama Ronaldo tadi, mengangkatnya sebagai anaknya. Singkat cerita, Martunis diangkat menjadi anak angkat dari Cristiano Ronaldo ini. Nah, saat Martunis lulus sekolah, lulus SMA, Martunis pun juga diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti seleksi pemain profesional sepak bola di Sporting Lisbon, Portugal, yang merupakan tempat awal karir dari Cristiano Ronaldo sendiri. Nah, tidak disangka ya, berkat kaos sepak bola yang dikenakannya, yang timnas Portugal dipakai tadi itu pun bajakan, bukan yang ori, itu Martunis bisa mendunia dan beroleh banyak fasilitas untuk memulai kehidupan barunya. Pria tangguh yang saya kasihi, bencana, musibah, dan kemalangan bisa datang kapan saja. Dan tidak seorang pun bisa mengelak jika bencana itu datang. Ya, seperti saat ini, dunia sedang berjuang melawan virus yang namanya COVID-19, yang bukan hanya berdampak pada kesehatan saja, tetapi juga menyerang sektor lainnya. Mulai dari sektor ekonomi, udah pasti semua kena dampaknya. Dari sektor sosial, dan banyak lain sektor-sektor lain yang pasti terdampak karena adanya virus COVID-19 ini. Nah, tidak sedikit yang mengeluh karena ya bisnisnya drop, mungkin dagangannya sepi, atau apalagi yang punya bisnis apapun semuanya terdampak. Bahkan tidak sedikit pula yang berkena dampaknya, nyata-nyata kena dampaknya, yaitu kehilangan pekerjaannya. Banyak pegawai-pegawai mungkin dari pabrik atau perusahaan-perusahaan tertentu yang dirumahkan atau mungkin diputus hubungan kerjanya karena perusahaan tersebut untuk mengurangi efisiensi. Karena memang tidak ada pemasukan, mau tidak mau memang dampaknya ada beberapa karyawan yang harus diputus hubungan kerja atau dirumahkan. Nah, mungkin kekhawatiran ini juga saat ini sedang menghantui kita. Kekhawatiran ini sedang melanda setiap kita. Pikiran kita jadi, wah, semakin hari kok semakin bertambah yang korban positif setiap hari. Kalau kita lihat di televisi, orang yang positif itu tidak semakin berkurang, tapi malah semakin bertambah. Nah, mungkin dalam pikiran kita loh, kok malah semakin hari semakin seperti ini, timbul kekhawatiran kita di dalam pikiran kita. Namun saat ini saya ingin sampaikan kepada pria-pria tangguh Gia Condrokusumo, bukankah pertolongan Tuhan itu selalu tersedia bagi orang-orang yang selalu percaya kepadanya? Ya, mungkin hari-hari ini kita sedang dilanda tsunami kehidupan, ya sama seperti Martunis tadi, kita sedang dilanda tsunami kehidupan. Mungkin satu persatu orang yang selama ini kita jadikan sebagai sandaran hidup mulai rontok. Atau kita merasa sepertinya kok sendirian, terseret, terombang-ambing oleh arus kehidupan dan kekhawatiran kita sendiri. Nah, dalam kondisi dan keadaan seperti ini, mengapa kita tidak berseru kepada Tuhan kita? Bukankah mata Tuhan itu tertuju kepada mereka yang takut akan Dia dan kepada mereka yang berharap akan kasih setianya? Saat ini saya ingin mengajak pria-pria tangguh untuk kita buka Alkitab kita, yuk. Kita akan buka Alkitab kita di kitab 2 Samuel pasal yang 22 dan ayat yang ke-17.
Saya akan bacakan buat pria-pria tangguh sekalian. 2 Samuel 22, ayat yang ke-17. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ayat ini berisi ungkapan nyanyian syukur Raja Daud kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan Daud ini dari cengkeraman semua musuhnya. Daud mengibaratkan Tuhan menolong dia dari tempat yang maha tinggi dan menarik dia dari banjir atau tsunami itu tadi. Pria tangguh, manusia sekelas Raja Daud pun pernah mengalami tsunami kehidupan. Pernah mengalami kekhawatiran, pasti. Saya yakin, karena manusia tidak ada yang tidak pernah khawatir, pasti khawatir. Pernah mengalami kekhawatiran. Namun luar biasanya seperti ini. Respon Raja Daud ini luar biasa. Responnya selalu percaya dan mengandalkan Tuhan dalam menghadapi tsunami kehidupan itu tadi. Pria-pria tangguh sekalian, meski Tuhan berada di tempat yang maha tinggi dan saat ini kita berada di bumi, namun percayalah, Ia berkuasa menolong kita. Mata Tuhan selalu tertuju kepada orang-orang yang benar-benar mengandalkan Dia. Telinganya tertuju kepada teriak mereka yang minta tolong kepadanya. Jika Cristiano Ronaldo saja yang berada di belahan bumi lain, terpisah jauh dari Martunis, bahkan tidak kenal, itu pun bisa menolong Martunis. Saya yakin dan percaya Tuhan kita jauh lebih sanggup untuk menolong kita apabila kita benar-benar berseru dan selalu mengandalkan Dia untuk melepaskan kita dari kesesakan. Namun satu hal yang perlu kita ingat, Tuhan juga ingin kita menunjukkan identitas. Identitas apa? Identitas kita sebagai anaknya, yaitu iman kepadanya yang diwujudkan dalam perbuatan. Ya seperti Martunis tadi, yang memakai kaos timnas Portugal, itu sudah berarti dia menunjukkan bahwa dia adalah salah satu penggemar atau fans dari timnas Portugal itu tadi, yang di dalamnya ada Cristiano Ronaldo-nya tadi. Saya yakin seperti itu. Nah, Tuhan juga ingin kita menunjukkan identitas kita sebagai anaknya yang dalam menghadapi tsunami ini sama-sama selalu mengandalkan Tuhan saja. Nah, karena tanpa iman dan perbuatan, kita nggak ada bedanya dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, saat ini mungkin banyak orang-orang di luar sana ya, di luar sana. Di Gia Condrokusumo tidak ada ya. Di luar sana banyak yang mengeluh atas kondisi yang terjadi. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, mengeluh karena serba sulit, mau beli masker sudah tidak bisa. Adapun ditimbun, itu pun dijual dengan harga yang mahal. Mengeluh apa-apa serba mahal, apa-apa serba susah saat ini. Namun biarlah kita menjadi berbeda dengan tetap selalu memperkatakan berkat dan kebaikan. Biar di luar sana orang-orang pada mengeluh, tapi biarlah kita tetap selalu memperkatakan berkat, memperkatakan kebaikan. Saat di luar sana mungkin orang-orang semakin berpusat pada diri mereka sendiri, jadi banyak yang panik buying, jadi borong-borong di supermarket, takut kalau nggak kebagian. Mereka semakin berpusat pada diri sendiri. Tetapi saya ingin mengajak pria-pria tangguh sekalian, marilah kita menjadi berbeda. Dengan tetap memiliki kasih kepada jiwa-jiwa di sekitar kita, kita mulai dengan hal-hal yang paling kecil yang bisa kita lakukan untuk menjadi berkat bagi sekeliling kita. Pria-pria tangguh sekalian, yuk kita memiliki respon yang benar dalam menghadapi saat-saat sulit kita ini, saat menghadapi tsunami kehidupan kita ini. Sehingga dalam kondisi apapun, kita tetap bisa menunjukkan kepada sekeliling kita bahwa
identitas kita sebagai anak Tuhan yang berbeda dengan dunia ini, serta tetap bisa menjadi berkat bagi sekitar kita dalam kondisi apapun, dalam kondisi kesesakan sekalipun, dalam kondisi sesulit apapun. Tuhan rindu kita tetap bisa menjadi berkat bagi sekeliling kita. Mari tetap tebarkan kasih, tebarkan sukacita. Jangan saya pernah di DM sama seorang remaja, Mas, jangan bikin status yang sedih-sedih. Kita tebarkan sukacita. Oke, kita berikan melalui mungkin dari perkataan kita, melalui media sosial kita. Mari kita tebarkan sesuatu yang sukacita. Dimulai dari lingkup kita yang paling kecil mungkin, yaitu keluarga kita. Karena sobat-sobat tangguh, pria-pria tangguh ini, kita adalah pemimpin keluarga kita masing-masing. Kita ini pemimpin pria-pria tangguh. Yuk kita jadi pemimpin yang bisa memberikan dampak positif, memberikan ketenangan, memberikan kedamaian bagi keluarga kita masing-masing. Mari tetap menjadi pemimpin yang selalu mengandalkan Tuhan, seperti Raja Daud tadi. Pemimpin yang selalu memiliki pengharapan di saat menghadapi masa-masa sulit sekalipun, menghadapi tsunami kehidupan sekalipun, menghadapi sesuatu hal apapun, kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Mengutip tema Paskah gereja kita tahun ini, yang diambil dari Mazmur 57, ayat yang ke-11, yang sangat relevan dengan kondisi hari-hari ini, bahwa kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Mari pria tangguh, kita tetap berpegang teguh pada janji Tuhan pada setiap kita. Biarlah kebangkitan Kristus membawa pengharapan dan kekuatan yang baru atas setiap kita karena kasih setianya besar untuk selama-lamanya. Kita percaya bahwa Tuhan berkuasa melakukan segala sesuatu bagi kebaikan kita. Oleh karena itu, Sobat Tangguh, mari kita kenakan identitas kita sebagai anak Tuhan dengan jelas. Sehingga sekeliling kita melihat Kristus hidup di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kiranya renungan ini menjadi berkat, menjadi kekuatan baru buat pria-pria tangguh, dimanapun Anda berada, tetap semangat, tetap bersukacita, tetap memiliki kasih, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Mari kenakan identitas kita dengan jelas, dengan baik, dan selalu memiliki pengharapan dan mengandalkan Tuhan senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu buat renungan singkat, buat firman-Mu yang Tuhan telah sampaikan melalui hamba-Mu ini, Tuhan. Kami bersyukur buat kekuatan, penghiburan, dan pengharapan yang baru daripadamu atas setiap diri kami, Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memberikan kekuatan yang baru pada setiap kami pribadi lepas pribadi dalam menghadapi kondisi apapun yang terjadi hari-hari ini. Karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya saat kami mengandalkan Engkau, Engkau menjangkau kami, Engkau memperhatikan kami, tidak akan pernah membuat kami terlantar, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat renungan singkat, buat firman yang sudah disampaikan. Dan saat hari ini kami tutup ibadah PPK hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.